Tapi lucunya kalian berdua sama-sama ya, apa ya? Chance yang pertama datang itu yang kalian tekuni gitu. Yes. Ya kan dengan maksimal sitcom Presenting. gitu. Nah, ya kan? Lucky you guys. Dua-duanya beruntung sekali ya. Ya. Iya, karena kalau buat saya sih sebenarnya memang nggak bisa dipungkiri bahwa terkadang dalam karir tuh ada yang namanya unsur keberuntungan kan. Pasti. Gitu. Keberuntungan itu lewat apa? Lewat kesempatan yang ditawarkan gitu. Makanya begitu ada kesempatan, grab it. Jeli melihat peluang yang ada, kesempatan yang ada. Betul. Tapi dengan effort dan usaha. Yes, Oh, of pasti course. harus. Kalau enggak, Ya, karena if you only depend on luck, kalau cuman bersandar kepada keberuntungan itu it won't mean anything gitu tanpa There is usaha. not much luck in this world, so Yeah. we need to create our own luck. Gitu. asik. Iya dong. Dan dikejar. Oh, capek begini. Well said. Oke, ada satu teman kita lagi, ada Yeah. Hussein Alatas. Nah, ini juga beda. Hussein Alatas di Jazz Alvin. Ini bisa nyanyi rock dari sana. Wow. Hey. Halo. Thank you for coming. Thank you. Hai, apa kabar? Geser. Nah, kalau ini rocker aslinya. Yes. Rocker asli jadi soloist gitu ya. Iya. Kalau ada yang ini saya nggak berani nyanyi deh. Angkat tangan. Nah, kalau kita bilang kan ya, dulunya udah kemana-mana dulu as a rocker. Kemudian masuk ke sebuah ajang kompetisi pencarian bakat, like starting from beginning again gitu loh. Dari bawah lagi dan akhirnya, memang mau begitu apa gimana sih? Basically memang Mirip aku Ayu ya sekarang ya? Makin mirip Ayu ya? No comment, yang sebelahnya diem dua-duanya. langsung sepitan gitu. Oke. Aku sebenarnya sebelum ikut ajang pencarian bakat itu memang udah lama ngeband, main musik dan musiknya metal gitu. Ya dan sebenarnya selama ini nyanyi memang sebagai vokalis band, malah bukan sebagai soloist. Jadi kali ini akhirnya jadi kayak punya dua tanggung jawab sebagai penyanyi solo dan juga sebagai vokalis band aku Dan masih sendiri. berjalan dua-duanya? Masih berjalan dua-duanya. Wah, enak dong, 2 kali ya dapetnya. Cuma ya nggak sekarang yang agak kekorbanin jadwal bandnya sih. Pasti nggak ya, mau nggak mau tentunya. Tapi waktu pertama kali ikut ajang kompetisi, teman-teman pasti kaget kan ya? Mau apa lagi nih orang itu? Malahan waktu ikut ini mereka yang Oh gitu? untuk udah kamu coba gitu. Malah dulu sebenarnya aku tuh termasuk orang yang paling nggak percaya sama ajang pencarian bakat kayak gini pada Kenapa awalnya. sih, kalau boleh tanya? Buat Saya juga gitu sih sebenarnya. Gitu. ya aku ngerasa ya waktu awal sebelum ikut ini udah sesi kesekian gitu, udah ke-8 dan sebelumnya aku banyak ngerasa yang menurut aku malah oke, terus dia nggak menang misalnya kayak gitu. Terus buat aku ngeband hampir 13 tahun. Dari kecil banget aku ngerasa nggak ada yang tiba-tiba terus selesai dari situ terus langsung bisa konsisten, wah langsung ini. Aku ngerasa itu agak mustahil. Cuma akhirnya malah orang tua, keluarga, teman-teman yang banyak kasih motivasi untuk coba ikut gitu. Akhirnya yaudah deh, aku coba sekedar untuk bikin mereka senang gitu. Ya pada akhirnya sampai grand final. Itu beda lagi ya, itu bonus ya. Tapi 13 tahun udah ngeband udah segala macam. Yang dicari apa sih sebetulnya? Aku malah sebenarnya kalau untuk jawab pertanyaan yang apa yang dicari atau kenapa suka musik atau kenapa suka musik metal, itu jawaban yang sebenarnya aku malah nggak tahu gitu loh. Aku cuma cinta sama musik, cinta sama apa yang aku jalanin. Jadi kesulitan selama ini main musik, jatuh bangun segala macam itu jadi kayak semacam cerita serunya gitu loh. Karena aku ngeband bener-bener dari nol banget. Tapi kayak nambah ilmu sebetulnya kan? Pasti. Nambah lagi, jadi waktu keluar pada saat itu udah jadi sosok yang udah ada value-nya lagi dari situ gitu kan? Banyak banget ya kalau bicara ilmu, aku dapat bukan cuma dari segi bernyanyi, tapi dari tentang sampai pola pikir juga aku banyak belajar di situ tentang bagaimana bersikap, gitu, tentang attitude juga. Emang sikapnya tadinya gimana? Kita main musik dimulai dari indie kan, jadi kita dengan cara indie, dengan cara bukan metalhead pada umumnya gitu. Terus aku belajar untuk metal musiknya, musisi profesinya. Jadi akhirnya di situ aku mulai bisa memilah ketika kita ngomong sama sesama metalhead gayanya bisa kayak gini. Ketika ngomong sama wartawan gayanya harus kayak Suits gini. langsung ya, langsung cepet sesuaikan gitu ya. Sesuatu yang datangnya instan
biasanya akan berakhir juga dengan cepat, biasanya. Memang nggak selalu ya. Nah ini melihatnya? Ya seperti aku bilang tadi, karena aku tahu apa yang aku dapetin ini nggak instan. Ini program itu adalah salah satu cara aku untuk dapetin mimpi aku gitu loh. Jadi latihan vokal sampai radang-radang itu juga salah satu cara sebelum-sebelumnya gitu. Artinya ngeband sampai berkali-kali. Aku manggung sekitar 70 panggung di tahun 2010, aku ingat. Sepanjang 1 tahun itu aku manggung sekitar 70 panggung dan gak dapet bayaran sama sekali. Wow. Ya, waktu itu aku main di event-event gigs gitu. Dan akhirnya luar biasa. 70 panggung? Ya, sekitar 70 panggung sama band aku. Artinya, wah itu baru setahun ceritanya. Belum tahun-tahun sebelumnya dan 2011, 2012, 2013. Jadi banyak banget kesulitan yang pernah aku alamin untuk menggapai mimpi aku di musik gitu. Dan akhirnya aku nggak menyalahin proses yang berat itu karena ketika aku di taruh posisi yang begitu susahnya gitu, aku pernah been through, pernah lewatin. Bahkan aku pernah ngalamin yang cukup keras gitu, di atas panggung dilemparin atau pakai. Dari kapan tuh? 2007 waktu itu di Cimahi. Kenapa aku jadi opening salah satu band. Dengan genre musiknya apa? Bukan. Aku opening salah satu band. Guest star-nya ini, band utamanya ini, vokalisnya itu bikin farewell concert. Jadi setelah itu dia akan keluar dari band ya. Fansnya tuh marah. Akhirnya semua opening act-nya jadi bulan-bulanan semua. Itu gawat itu. Iya. Nah akhirnya di situ dilemparin sama barang-barang yang nggak layak aku sebutin gitu loh. Wah itu parah. Dan tapi itu yang bikin aku jadi mentalnya makin kuat. Jadi kita makin tough gitu. Yang paling ekstrim adalah ketika aku jadi opening act Skid Row di tahun 2008 waktu itu bulan Maret. Waktu itu aku umur 17 tahun. Penonton sekitar 15.000 sampai 20.000 orang, dan itu adalah panggung besar pertama aku dalam hidup. Karena sebelumnya cuma gigs yang nontonnya 100 orang, 200 orang. Di situ aku bisa belajar kalau ternyata di panggung yang penontonnya luar biasa banyaknya dan yang jumlahnya cuma 10 orang itu sebenarnya sama. Psikologi kita yang bilang itu beda gitu loh. Pada akhirnya saat panggung pertama seluruh dengkul aku gemeteran gitu. nggak bisa nyanyi bener, berantakan semua. Jakarta, Bandung, Semarang. Pas masuk Bandung, di situ aku mulai adaptasi, mulai bisa ngobrol sama penonton. Begitu juga kota-kota selanjutnya. Akhirnya pas sudah berjalan kemari, aku main di salah satu event di Bandung 2012 kemarin. Itu ada sekitar 50.000 penonton. Waktu itu bukan opening act, sampai akhirnya ternyata sama aja gitu, malah lebih ramai itu lebih keren, lebih seru gitu. Akhirnya aku lebih setuju banget. Iya ya. Sebelum kita ke seri, kita break dulu, kita kembali saat lagi hanya di Jazz Update. Aku bikin genre sendiri namanya folk Middle East metal. Melangkah dekati impian.